Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran, maka khususnya kita mulai pertemuan kita ini dengan mengamalkan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Doa ini akan dibawakan oleh teman kamu yaitu Mbak Maharun. Silakan. Sebelum kita belajar, marilah kita baca doa terlebih dahulu. Doa mulai. Semoga doa dan surat-surat pendek yang kita baca itu, baik yang membaca maupun yang mendengarkan, Allah berikan pahala kebaikan dan dimudahkan segala usaha kita dalam menuntut ilmu pengetahuan. Amin. Nah, jadi sebelum kita melanjutkan pelajaran, tentunya saya ingin bertanya bagaimana kondisi tentang kesehatan kita semua. Kenapa? Karena kalau kita belajar tidak dalam keadaan yang sehat, itu pasti akan mempengaruhi dan mengganggu ketika kita belajar. Karena selain kita sehat rohani, yang utama sekali kita juga harus sehat jasmani kita. Makanya keduanya itu lahir dan batin harus memiliki yang namanya sebuah kesehatan. Jadi saya ingin bertanya dulu kepada kamu, ya, bagaimana kabar anak-anak kami pada pagi hari ini? Alhamdulillah semua sehat, ya, baik sehat jasmani, terlebih sehat rohaninya, ya. Karena dengan kita sehat, kita mampu untuk berpikir yang cerdas, ya. Nah, ini siapa ini? Gak tidur, nak, ya. Karena kalau kita tidur ketika kita belajar, maka konsentrasi kita akan terganggu. Nah, saya akan mengecek kehadiran pada pagi
menjelang siang yang bahagia ini. Nah, tuan anak kami kelas 11. Kelas 11. Nah, saya ingin mengecek dulu kehadiran pada hari ini. Apakah hari ini hadir semuanya? Ya. Siapa saja yang hadir? Soleha. Ada lagi? Jihad. Kurang lagi. Apa lagi? Tidak ada. Itu aja ya. Nah itu. Jadi semoga teman kita yang hari ini tidak hadir, semoga saja Allah senantiasa juga memberikan kesehatan, bisa beraktivitas kembali, bisa bertemu kita kembali seperti biasanya, yaitu dalam rangka menuntut ilmu pengetahuan. Ya. Jadi pada pertemuan kali ini kita nanti akan membuat sebuah proyek. Nanti kita membuat sebuah proyek hasil dari materi pelajaran kita, yaitu tentang berpikir kritis dan mencintai ilmu pengetahuan. Nah, tapi sebelumnya saya juga ingin bertanya kepada anak-anak kami, yaitu tentang siapa di antara kamu yang masih ingat tentang materi berpikir kritis hubungannya dengan mencintai ilmu pengetahuan pada pertemuan yang sebelumnya. Angkat tangannya dulu. Ya, Pak Basra dulu. Apa yang diingat pada pertemuan dan Basra? Saya mengingat materi yang lalu tuh, contohnya semangat mencintai ilmu pengetahuan dan teknologi. Seperti belajar dengan giat, memahami dan mempelajari hal baru, dan mengulangi materi yang sudah berlalu. Ya, terima kasih, tepuk tangan dulu untuk kawan kita. Luar biasa cara mengingatnya ya. Itu semoga yang lain juga bisa untuk mengingat tentang pelajaran yang lalu. Kita siapa lagi? Dari perempuan coba menandakan ini Binti Mutia, coba sampaikan dulu. Niko. Ya, terima kasih. Tangan dulu. Jadi materi tentang berpikir kritis dan semangat mencintai ilmu pengetahuan itu tentunya sangat berpengaruh pada kehidupan kita sehari-hari. Kenapa kita harus berpikir kritis? Karena Allah di dalam Quran surat Ali Imran ayat 190 kemudian 191 Allah terangkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Yang penjelasan intinya adalah sesungguhnya Allah telah menciptakan langit dan bumi, siang dan malam dengan seluruhnya itu serba bergantian, membuat kita itu semakin cerdas. Dan kecerdasan itu maka akan muncul dalam diri kita itu kita mampu untuk berpikir kritis. Nah, dengan berpikir kritis kita terus menerus di dalam belajar kita terus menimba ilmu pengetahuan. Dengan itu pasti kita nanti akan menjadi orang-orang yang pintar. Orang yang berilmu pengetahuan itu nanti akan diperhitungkan di hadapan Allah dan Allah berikan tempat yang layak, Allah tinggikan derajatnya. Ya. Jarfa'il ladina amanu minkum waladina utul ilma darajat. Sesungguhnya Allah akan meninggikan, memuliakan derajat orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan. Makanya belajar itu tidak ada yang sia-sia, semua sangat bermanfaat, terutama bermanfaat untuk dirimu sendiri. Nah, jadi pada pertemuan kali ini ya kita
belajar tentang melanjutkan materi yang lalu tentang mencintai ilmu pengetahuan. Apa tujuannya? Ya, nah, tujuan mempelajari materi ilmu itu apa? Berpikir kritis dan mencintai ilmu pengetahuan. Yang pertama adalah apa? Baca. Dapat membaca dengan tartil. Artinya kita mampu untuk membaca Al-Quran dengan bagus, dengan tartil, ya, boleh dengan irama yang berhubungan dengan tartil. Jadi kita mampu untuk menghafal, ya, menghafal sebuah materi tentang berpikir kritis. Dan mengapa kita mampu untuk mempresentasikan tentang materi kita ini. Kemudian membuat kita menjadi orang-orang yang yakin, ya, yakin bahwasanya kekuasaan Allah itu sangat luar biasa. Nah, kemudian membuat kita biasa mengamalkan isi kandungan Al-Quran, itu tentunya Quran surat Al-Imran 190 sampai dengan 191 dan hubungannya dengan mencintai ilmu pengetahuan. Ya, silakan masuk. Belum mulai pandangan gitu. Sudah, silakan masuk. Nah, kemudian selanjutnya kita mampu menganalisis, ya. Kita mampu menganalisis, artinya apa? Mencari, ya, mencari sesuatu itu yang ada. Dari mana? Itu namanya menganalisis. Kemudian kita juga mampu untuk menjelaskan sebuah hadis tentang berpikir kritis dan mencintai ilmu pengetahuan. Nah, kami supaya kita ini semangat, supaya peraturan tadi kita itu terus bergerak, ayo kita merefleksi diri. Kita akan melakukan namanya speaking ini. Kita baris di depan. Dulunya yuk. Kita akan melakukan speaking. Sebelumnya, mari. Ayo semua. Ayo semuanya. Apa di bangkunya juga boleh. Masing-masing. Yang penting kita mau mengenai kita apa ya. Ini menjadi. Kita mulai ya. Oh, ini yang rumput sini aja. Ini. Ya, oke.
diangkat ya dari tabungan kita terus mengalir ya. Nah, kemudian kami silakan buka bukunya semuanya. Silakan dibuka bukunya. Saya kasih waktu selama 5 menit untuk mengamati. Ya, akan diamati bukunya. Ya, diamati bukunya. Nah, buka ya. Saya kasih waktu 5 menit. Silakan untuk diamati. Ini mana bukunya dari buka? Nah, bisa ya. Kita mengamati sebuah materi tentang kritis. Ya, silakan ada di antara kamu untuk menyampaikan sebuah pertanyaan. Ya. Bila 5 menit untuk mengamati sebuah materi tentang berpikir kritis. Nah, kemudian saya ingin setelah kamu tadi mengamati sebuah materi, coba dari yang kamu amati siapa kira-kira yang ingin bertanya dari sebuah materi tersebut? Ya, silakan bangkit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya kepada Bapak Swadi, kenapa Allah menciptakan bumi dan planet lain? Kalau ujung-ujungnya dihancurkan dengan adanya kiamat. Terima kasih. Itu pertanyaan yang bagus, ya, tepuk tangan dulu. Itu artinya timbul ya dalam diri kita itu ingin kritis. Kenapa Allah itu menciptakan langit dan bumi begitu cantiknya yang sangat luar biasa, tapi kok kenapa pada akhirnya Allah itu menghancurkan, artinya adanya yang namanya rukun iman, yaitu hari kiamat. Kenapa kok seperti itu? Nah, coba dulu anak kami yang lainnya, siapa yang bisa menjawab dari pertanyaan Badra? Ya, silakan anak kami. Ada yang bertempat menjawab pertanyaannya? Ya, Reja. Jadi Allah menciptakan bumi dan planet lainnya kemudian dari suatu hari itu karena di bumi inilah manusia itu akan diuji. Kemudian ketika disinilah manusia akan diuji, sehingga di akhirat nanti kita akan mengetahui siapa yang beriman dan beriman, siapa yang muslim dan tidak muslim. Ya, terima kasih anak kami Reja yang telah menyampaikan paparan yang sangat luar biasa. Ya, kemudian silakan yang lain menanggapi sebuah jawaban teman kamu. Silakan. Ada si Aspita. Ada Aspita. Mana Aspita? Nah, Aspita coba beri dulu tanggapan dulu tentang jawaban yang telah diberikan oleh teman kamu Reja. Coba. Jadi, ya, kata si Reja tadi, dengan Allah hancurkan itu intinya adalah supaya Allah perlihatkan hasil amal solehnya ketika ia hidup di dunia. Itu menurut si Reja. Coba kasih dulu tanggapan untuk si Aspita dulu. Ya, silakan.
Ya, itu aja. Oke. Nah, jadi menurut si Nafita jawabannya sangat bagus. Oke. Nah, kemudian coba dulu yang lainnya. Nah, tadi dari laki-laki, coba yang dari perempuan di putih coba pertanyaannya. Ya. Berikan pertanyaan dulu apa? Pertanyaan tentang berpikir kritis dan ilmu pengetahuan. Terserah apa pertanyaannya. Ya, apalah hubungannya berpikir kritis dengan ilmu pengetahuan? Nah, intinya adalah dengan kita memiliki ilmu pengetahuan yang luas, itulah yang dapat menyebabkan mempengaruhi kita berpikir kritis. Contoh, kalau orang nggak punya ilmu, tentu dia akan ya impossible ya kan, no problem dengan sebuah masalah-masalah. Kenapa? Tidak ada ilmu pengetahuan. Ya, nah, oke, selanjutnya kita akan membuat sebuah project. Ya. Jadi proyek kita ini adalah membuat sebuah kaligrafi. Nah, jadi proyek kita pada kali ini adalah membuat sebuah kaligrafi. Ya, saya akan membagi kelompok. Nah, yang sini adalah kelompok 1 ya. Jadi pada sini adalah kelompok 1. Jadi yang sana itu adalah kelompok 2. Nah, ini kelompok 2. Terus kemudian yang di sebelah sini, nah ini saya buat ini sebagai kelompok yang ketiga. Jadi saya ingin membagikan sebuah LKPD ya. LKPD ini berisi tentang tata cara atau petunjuk membuat kaligrafi ya. Saya bagikan ini untuk kelompok 1 ya. Kelompok 1 ya, maka kamu tulis di sini nanti ya tentang tugasnya. Nah, ini untuk kelompok 2 ya. Ini kelompok 2. Nah, kemudian ini untuk kelompok 3. Nah, oke. Anak kami dipersilakan untuk menggambar atau membuat kaligrafi. Boleh dengan pensil, boleh dengan pulpen, boleh dengan spidol, tidak boleh ya. Jadi persilakan ya. Bukunya disimpan aja bukunya. Ya, bukunya disimpan aja. Ya, supaya di meja hanya ada kertas tercatat LKPD. Ya. Nah, silakan. Oke, silakan dibuat. Ya, ini mana? Ya. Di sini kan. Nah, buat ya di gambar ya. Oke, satunya. Ini sudah, mana dia? Oh, ini. Ya. Kasih waktu 10 menit ya. Sudah siap untuk kelompok 1. Oke. Ya. Oke, anak kami coba diperlihatkan dulu hasil kaligrafinya. Kelompok 1 dulu mana? Kelompok 1 mana kaligrafinya? Sudah selesai? Ya, ini adalah hasil dari kelompok 1. Oke, kemudian yang mana dia?
masih dari kelompok 2. Nah, oke. Kita akan cek dulu. Ya, ini dari kelompok 3. Oke, coba dulu yang kelompok 1 dipresentasikan. Ya, sampaikan hasil diskusinya. Nah, Batra, Cici Mutia. Ya, kemari. Ya. Kemudian, Bapak juga Bapak. Ya, sampaikan aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kami dari kelompok 1 ingin menunjukkan hasil proyek kami, yaitu tentang Quran Surah Ar-Rahman ayat 33. Ya. Oke, kembali ke tempat. Ya. Kemudian kelompok coba maju ke depan dulu si Kaila. Nah, tunjukkan diri. Tunjukkan. Kalimat kami adalah surat Al-Imran ayat 190. Ya. Oke, tunjukkan. Terus ini. Ya, ya. Kelompok 3. Kiki. Kami kelompok 3. Ya. Sampaikan. Ingin menyampaikan Quran ayat 90. Al-Imran ayat 91. Ya, udah. Oke. Nah, itulah hasil kerja kelompok kita, yaitu membuat sebuah kaligrafi proyek kita. Kerja kelompok kita sudah mempresentasikan. Nah, jadi sebagai kesimpulan pada pertemuan kali ini adalah bahwasanya kita sebagai manusia harus mampu untuk berpikir kritis dan semangat untuk mencintai ilmu pengetahuan. Semangat untuk mencintai ilmu pengetahuan. Maka sebab itu mari senantiasa kita terus belajar, gemar membaca, menulis, ya, mendengarkan dan memperhatikan. Kemudian selanjutnya adalah mengamalkan Quran, surat Al-Imran dan amal dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian sebelum kita tutup pertemuan kita ini, mari kita tutup dengan melafalkan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu kami mintakan kepada Batra untuk membaca doa kifayatul masjid. Sebelum kita tutup pelajaran kita hari ini, mari kita mengucapkan doa peratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Alhamdulillah.